Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Devi Ardia. Nah, kali ini kita mau bahas tentang diabetes pada anak. Apa anak kecil bisa kena diabetes? Bisa. Namanya diabetes tipe 1 atau juvenile diabetes. Ya, jadi walaupun penyakit diabetes pada anak ini itu menyerang seumur hidup, tetapi bisa dikendalikan supaya anak itu bisa beraktivitas normal seperti anak lainnya. Nah, di video ini adalah contoh dari anak yang mengidap diabetes tipe 1. Umurnya itu masih sekitar 1 atau 2 tahun dan dia mampu untuk ngecek darahnya sendiri. Ya, mungkin karena sering ya dilakukan orang tuanya, jadi dia terbiasa dan dia menganggapnya itu seperti lagi mainan aja. Diabetes tipe 1 yang menyerang pada anak itu terjadi bukan karena pola makan ataupun gaya hidup, tetapi terjadi karena keturunan dari orang tuanya sehingga terbentuk penyakit autoimun. Pankreasnya itu tidak berfungsi secara normal, jadi tidak bisa memproduksi insulin untuk mengubah gula menjadi energi atau masuk ke dalam otot. Nah, akibatnya buat anak-anak yang menderita diabetes tipe 1 ini itu wajib pakai insulin. Karena kalau pakai obat nggak mempan, nggak bisa. Jadi seumur hidup harus menyuntikkan insulin atau pakai pompa insulin. Yang saya lingkari ini adalah organ pankreas. Disinilah hormon insulin terbentuk. Di video ini terlihat gadis kecil itu tampak merasa kesakitan karena orang tuanya sedang menanamkan Libre. Libre itu alat untuk mengetahui berapa kadar gula darahnya. Dan juga di sebelahnya itu ada pompa insulin sehingga dia tidak perlu untuk menyuntikkan hormon insulin setiap kali makan, tetapi hormon tersebut akan melepaskan insulin sedikit-sedikit perlahan saat gulanya udah mulai tinggi. Untuk gejala pada diabetes tipe 1 ini muncul pada anak usia 5-6 tahun. Bisa juga muncul dari bayi, tetapi kebanyakan itu muncul pada saat mereka akan mengalami pubertas. Puncaknya di usia 10-11 tahun. Mari kita kenali beberapa gejala diabetes pada anak. Pada umumnya, gejala yang terjadi tidak jauh berbeda dengan gejala diabetes pada orang tua. Misalnya, yang pertama, sering haus dan sering buang air kecil. Untuk anak seusia 5-6 tahun, kemungkinan besar orang tuanya kan sudah mengajarkan toilet training. Nah, kalau tiba-tiba anak tersebut bolak-balik ke kamar kecil, kemudian malam biasanya bisa bilang kalau pengen pipis ke kamar mandi. Nah, ini tiba-tiba ngompol, nggak bisa mengendalikan rasa buang air kecilnya. Dan ini bisa ditengarai salah satu sebagai gejala diabetes. Yang kedua, anak ini selalu merasa lapar. Ya, secara umum kan kita tahu bahwa anak kecil itu paling susah kalau disuruh makan, sukanya jajan. Nah, di sini mereka itu pengen terus-terusan ngemil terus. Udah selesai makan kok pengen ngemil lagi, selalu merasa lapar. Ini dikarenakan bahwa gulanya itu nggak bisa masuk ke dalam otot. Ini sepertinya itu kekurangan energi terus padahal habis makan. Yang ketiga, gejalanya adalah berat badan turun. Nah, berat badan turun ini dikarenakan otot dan lemak yang ada pada anak tersebut itu mengecil, tidak mendapatkan asupan gula. Harusnya kan masa pertumbuhan berat badan anak terus-terusan naik ya. Nah, ini itu malah turun. Gejala yang keempat adalah mudah capek. Anak yang harusnya aktivitasnya banyak sekali, lari-larian ke sana kemari, ini mudah capek. Aktivitas sebentar dia duduk,
napasnya ngos-ngosan, terus males kalau suruh aktivitas luar, maunya di rumah terus gitu. Kelima, perubahan perilaku. Ya. Diabetes tidak hanya mempengaruhi keadaan fisik tetapi juga keadaan psikologis anak. Bisa jadi terjadi mood swing atau perubahan suasana hati. Ya memang anak kadang tantrum, tapi ini itu psikologisnya sangat terganggu, apalagi kalau dilarang minum manis dan makan ciki gitu, ngamuknya itu semakin menjadi-jadi. Yang keenam, nah ini yang paling penting, nafasnya si anak itu bau keton. Jadi keton itu adalah sebuah zat yang terjadi apabila gula itu terlalu banyak ada di dalam darah kita. Bau keton itu mirip sama bau aseton ini, zat penghapus cat kuku, ataupun baunya seperti buah yang menyengat. Jadi sering-sering kita cek ya, apakah bau nafas anak kita itu seperti keton atau tidak. Yang ketujuh, pandangan kabur. Nah ini seringkali menyerang anak dengan diabetes tipe 1, matanya itu tidak bisa jelas seperti anak pada umumnya. Jadi mereka bakal mengeluh nggak bisa membaca dengan baik, pandangannya kabur dan perlu untuk memakai kacamata. Yang nomor 8 adalah infeksi jamur. Dikarenakan kadar gula darahnya sangat tinggi, maka untuk anak yang perempuan ada kalanya mengalami infeksi jamur seperti kemputihan ataupun bisa juga ruam-ruam seperti ruam popok ya di daerah sekitar genitalnya. Jika gejala pada anak tersebut muncul beberapa ataupun semuanya, maka orang tuanya harus segera membawa ke dokter untuk mendapat penanganan yang tepat seperti dosis insulinnya berapa, pola makannya, waspada terhadap hipoglikemia. Semoga penjelasan dari aku ini membantu dan anak-anak kita semua terbebas dari diabetes. Assalamualaikum.